Jam 4.30 pagi. Aku harus bangun. Mengurus 8 anak. Aku dihukum berdiri menghadap dinding karena salah membeli roti. Puncaknya, aku runtuh di lantai dapur, di antara pecahan botol susu. Majikanku bilang aku hanya malas. Namaku Nisa. Aku datang dari Tasikmalaya ke Hong Kong demi sebuah janji pada ibu. Dan ini adalah pengakuanku. Saat aku nyaris kehilangan nyawa karena kelelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih sudah mendoakan dan hadir di sini. Cerita yang baru saja kalian dengar di awal tadi adalah kepingan hidupku. Kisah Nisa. Mari, duduk sebentar. Biar ku ceritakan pada kalian dari awal. Bagaimana semuanya bermula. Kalian tahu apa yang paling aku rindukan dari rumah? Bau kopi. Kopi hitam kental yang kuseduh untuk bapak jam 5 pagi. Wanginya bercampur dengan embun yang menggantung di daun singkong di halaman rumah kami di Tasik. Pagi ini, jam 5 pagi di Hong Kong, aku juga mencium bau. Bukan kopi, tapi bau steril cairan pembersih lantai dan pendingin ruangan yang menusuk hidung. Begitu tajam, membuat paru-paruku perih. Namaku Nisa. 2 tahun lalu, aku mengemas mimpiku yang sederhana dalam satu koper tua. Berjanji pada ibu bahwa semua akan baik-baik saja. Sekarang, aku berdiri di dapur yang lebih besar dari seluruh ruang tamu rumahku. Menatap daftar tugas sepanjang 3 halaman kertas yang ditempel di kulkas. Dan aku sadar, aku sudah lama tidak baik-baik saja. Hidupku di Tasik sederhana, tapi penuh. Aku ingat sekali, pagi-pagi, ibu sudah sibuk di warung kecil kami di depan rumah. Suara minyak panas bertemu adonan bala-bala. Aku suka bau bawang dan kencur yang ditumis ibu. Bapak, pahlawanku yang pendiam. Bahunya selalu terlihat lelah setelah dari sawah. Duduk di bel bambu menyeruput kopi yang kubuat. Aku sering duduk di teras, menatap atap seng kami yang mulai berkarat di beberapa bagian. Hujan selalu membuat kami cemas. Bukan cemas karena dingin, tapi cemas karena air yang menetes di dekat lemari kayu satu-satunya. Aku tahu ibu sering berutang di warung grosir untuk stok warung. Aku anak tertua. Aku melihat semua itu, menyimpannya dalam hati, dan itu yang membuatku bulat tekad. Aku harus melakukan sesuatu. Malam itu, setelah warung tutup dan adik-adikku tidur, aku duduk di samping ibu yang sedang melipat kain. Aku keluarkan brosur agensi yang kusimpan di bawah kasur selama seminggu. Brosur itu tipis, tapi terasa berat di tanganku. Bu, kataku pelan. Suaraku sendiri terdengar asing, sedikit bergetar. Nisa mau ke Hong Kong. Ibu berhenti. Tangannya kaku di atas lipatan kain. Hening sejenak. Aku hanya mendengar suara jangkrik dari luar. Lalu aku melihat bahunya berguncang pelan. Ibu menangis. Bukan tangisan keras, tapi tangisan yang tertahan, yang jauh lebih menyakitkan. Aku memegang tangannya yang kasar karena ulekan dan sabun cuci. Nisa janji, Bu, sebentar saja. Renovasi rumah, bantu utang bapak. Hari keberangkatan adalah hari terberat dalam hidupku. Rasanya bandara itu menyedot semua udaranya. Aku memeluk ibu erat sekali. Aku bisa mencium bau minyak kelapa di rambutnya. Wangi yang selalu kurindukan. Aku mencoba kuat. Aku tidak boleh menangis. Nisa janji, bisikku lagi padanya. Lebih pada diriku sendiri. Janji itu yang kubawa. Aku memeluk bapak, yang hanya menepuk punggungku 2 kali. Itu cara bapak bilang, hati-hati, dan bapak bangga. Aku berjalan melewati pintu keberangkatan, tidak berani menoleh ke belakang. Aku takut jika aku menoleh, aku akan berlari kembali ke pelukan ibu. Janjiku lebih berat dari koper yang kuseret di lantai bandara yang licin. Hong Kong. Aku tiba di apartemen Mrs. Chen di lantai 28. Liftnya senyap. Lorongnya wangi parfum mahal. Tapi begitu pintu kayu yang berat itu terbuka, dinginnya langsung terasa.
Bukan dingin pendingin ruangan, tapi dingin yang berbeda. Steril, besar, lantainya marmer mengilap. Bukan ubin tanah seperti di rumahku. 8 pasang mata kecil menatapku. 8. Anak-anak Mrs. Chen, berbaris rapi dari yang tertinggi sampai yang terpendek. Seperti tentara kecil di sekolah asrama. Mereka tidak tersenyum. Hanya menatapku. Ingin tahu, menilai. Aku mencoba tersenyum. Tapi bibirku kaku dan kering. Mrs. Chen muncul dari sebuah ruangan. Kurus. Rambutnya dipotong bob. Kaku seperti helm. Dia tidak menyambutku. Tidak bertanya perjalananku. Dia menyerahkan sebuah clipboard. Aturan rumah. Katanya datar. Bahasa Inggrisnya cepat dan tanpa jeda. Mataku menelusuri daftar itu. Panjang sekali. Jadwal mandi, jadwal makan, jadwal belajar. Bahkan jadwal membersihkan debu di belakang lukisan. Aku menelan ludah. Malam pertama, aku tidur di kamar sempit di sebelah dapur. Ukurannya mungkin hanya 2 kali 1 meter. Aku belum tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam setelah aku membereskan dapur. Alarm di ponselku sudah kuatur. Jam 4.30 pagi. Aku memegang foto ibu yang kubawa di dompet. Dadaku sesak. Ini bukan rumah. Ketakutan itu mulai menjalari punggung. Alarm itu berbunyi. Tepat jam 4.30 pagi. Rasanya aku baru saja memejamkan mata. Udara dingin menusuk kulitku saat aku melompat dari kasur tipis. Tidak ada waktu untuk menguap. Aku harus berlari ke dapur. 8 sarapan. Itu adalah misi pertamaku. 3 anak alergi gluten. 2 tidak mau sayur sama sekali. 1 harus sarapan ala barat dengan sosis dan telur mata sapi. 2 yang paling kecil makan bubur tim. Aku bergerak seperti mesin. Memotong, merebus, memanggang. Semua dalam keheningan yang tegang. Mrs. Chen bisa bangun kapan saja jika aku menjatuhkan panci. Pukul 6:15 menit. Aku harus berlari ke lobi. Mengantar 4 anak ke bus sekolah A. Lalu lari kembali ke atas. Menyeret 2 anak lagi untuk bus sekolah B pukul 6.45. Tanganku gemetar saat mengikat tali sepatu mereka. Setelah mereka semua berangkat, tugasku baru dimulai. Mesin cuci tidak pernah berhenti berputar. Setrikaan selalu menumpuk setinggi gunung. Kemeja-kemeja kecil, gaun-gaun mahal, seragam sekolah. Belum selesai menyetrika, aku harus berlari menyiapkan makan siang. Membersihkan 2 kamar mandi sampai mengilap. Tidak boleh ada 1 helai rambut pun. Aku menggosok lantai marmer yang dingin. Bau desinfektan membuat kepalaku pusing. Lalu anak-anak pulang. 1 les piano, 1 les balet. Aku harus memastikan mereka minum susu di jadwal yang tepat. Mengerjakan PR di meja yang steril. Aku berlari dari 1 kamar ke kamar lain. Dari dapur ke ruang cuci. Aku lupa bagaimana rasanya duduk. Aku lupa bagaimana rasanya bernapas lega. Suatu sore, aku melakukan kesalahan. Aku salah membelikan roti untuk anak nomor 3. Seharusnya gandum utuh organik. Aku membelikan gandum biasa. Aku baru menyadarinya saat Mrs. Chen memeriksanya. Dia tidak berteriak. Itu yang paling menakutkan. Dia menatapku dengan matanya yang sipit dan tajam. "Nisa," katanya pelan, suaranya sedingin es. "Kamu tahu anak saya alergi. Kamu mencoba meracuni anak saya." Aku mencoba menjelaskan. Itu ketidaksengajaan. Aku lelah. Tapi dia mengangkat tangannya. Berdiri di depan dinding dapur. Perintahnya. 1 jam. Pikirkan kesalahanmu. Aku berdiri di sana. Kakiku kram. Punggungku sakit. Anak-anak lain berlarian melewatiku. Menatapku sekilas. Aku merasa sangat kecil. Sangat hina. Air mataku menetes. Tapi aku cepat-cepat menyekanya. Isolasi adalah hukumanku yang lain. Aku dilarang memegang ponselku kecuali pukul 10 malam sampai 10:15 menit. 15 menit. Tapi pukul 10 malam, aku biasanya masih menyetrika seragam untuk besok. Atau aku sudah pingsan di kasurku, masih memakai seragam kerjaku. Aku rindu suara ibu. Sangat rindu.
Aku ingin menelepon, hanya untuk mendengar suaranya, mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Tapi aku tidak baik-baik saja. Dan aku tidak punya waktu untuk berpura-pura baik-baik saja. Aku terputus. Nisa yang di Tasik rasanya seperti orang lain. Orang asing yang fotonya kulihat di dompetku sebelum tidur. Jika aku ingat. Tubuhku mulai protes. Tanganku gatal-gatal. Kulitnya mengelupas karena deterjen dan cairan pembersih yang keras. Rambutku rontok. Setiap kali aku membersihkan kamar mandi, aku melihat gumpalan rambutku sendiri di saringan air. Aku tidak punya waktu untuk makan. Aku hanya menelan sisa makanan anak-anak sambil berdiri di depan tempat sampah. Sebelum mencuci piring, nasi dingin, potongan ayam sisa. Asal perutku terisi. Berat badanku turun drastis. Pakaian seragamku terasa longgar. Cermin di lorong menunjukkan seorang wanita dengan mata cekung dan bahu yang terkulai. Itu bukan aku. Itu bayangan. Suatu malam, aku tidak tahu jam berapa. Mungkin sudah lewat tengah malam. Aku sedang mencuci tumpukan mangkuk sup terakhir. Aku sangat mengantuk. Kepalaku berat. Tanganku licin karena sabun. Sebuah mangkuk keramik putih terlepas dari tanganku. Prak. Suaranya nyaring di dapur yang sunyi. Aku membeku, menunggu teriakan Mrs. Chen. Tapi tidak ada suara. Anehnya, aku tidak panik. Aku tidak takut. Aku hanya kosong. Aku menatap pecahan mangkuk itu di lantai yang basah oleh air sabun. Perlahan, aku duduk di lantai. Dinginnya merambat ke kakiku. Aku menatap pecahan itu. Dan di sana, di tengah genangan air sabun dan pecahan keramik, aku tertidur. Aku tidak tahu kapan aku bangun. Mungkin aku hanya pingsan sesaat di lantai dapur. Aku menyeret diriku kembali ke kamar sempitku. Basah kuyup oleh air sabun. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya karena dingin. Aku demam. Kepalaku terasa seperti mau pecah. Berputar hebat setiap kali aku mencoba bergerak. Setiap sendiku ngilu. Aku menarik selimut tipisku. Tapi rasa dingin itu datang dari dalam tulang. Aku memohon pada Tuhan agar pagi tidak datang. Tapi alarm itu tidak peduli. Tepat jam 4.30, bunyinya merobek keheningan, menusuk telingaku yang berdenging. Aku harus bangun. 8 sarapan. Jadwal militer tidak mengenal kata sakit. Aku memaksakan diri berdiri. Lantai terasa miring. Aku berpegangan pada dinding lorong yang dingin menuju dapur. Pandanganku kabur. Semua lampu terlihat berpendar. Aku harus membuat susu untuk si balita. Anak nomor 8. Tanganku gemetar hebat. Seperti bukan tanganku sendiri. Aku mencoba menuang bubuk susu ke dalam botol. Tapi sendoknya terus beradu dengan bibir botol. Suaranya berisik. Aku memejamkan mata sejenak. Mencoba fokus. Aku harus bisa. Aku mengambil air panas dari termos. Saat itulah terjadi. Genggamanku lepas. Botol susu kaca itu terlepas dari tanganku yang lemas. Prang! Suaranya lebih keras dari mangkuk semalam. Pecah berkeping-keping. Susu dan air panas tumpah kemana-mana. Menggenangi kakiku. Aku membeku. Ini lebih buruk dari mangkuk. Ini botol susu. Kali ini, aku mendengarnya. Langkah kaki yang cepat dan marah dari tangga. Mrs. Chen muncul di pintu dapur. Jubah tidurnya yang dari sutra terlihat kontras dengan kekacauan di lantai. Matanya langsung tertuju pada pecahan botol. Lalu ke wajahku. Dia tidak bertanya apa yang terjadi. Dia tidak bertanya kenapa aku pucat pasi. Kamu ini bodoh atau malas? Desisnya. Kata-katanya tajam, memotong sisa-sisa kekuatanku. Aku mencoba membuka mulut, mencoba menjelaskan. Aku gemetar, bukan hanya karena demam, tapi karena takut. MAM. Suaraku keluar seperti bisikan serak, nyaris tak terdengar. Saya sakit. Aku menunjuk kepalaku yang berdenyut. Aku hanya ingin dia mengerti. Aku manusia. Aku sedang sakit. Tapi Mrs. Chen tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Sakit? Katanya, melipat tangan di dada. Sakit itu di pikiran. Nisa.
Kamu hanya cari alasan. Kamu malas. Kamu tidak mau bekerja. Dia menunjuk pecahan botol di lantai. Sekarang bersihkan. Sebelum anak saya bangun dan tidak ada susu. Aku menatapnya. Di matanya. Aku bukan manusia. Aku adalah mesin yang rusak. Aku mencoba membungkuk untuk mengambil pecahan kaca terbesar. Tapi tubuhku tidak mau menurut lagi. Kepalaku berputar semakin kencang. Aku memegang pinggiran meja dapur. Mencoba menahan diri agar tidak jatuh. Aku teringat sesuatu. Aneh sekali. Aku teringat kokok ayam di Tasik. Begitu jelas. Aku teringat bau tanah basah setelah hujan. Tiba-tiba, meja dapur itu menjauh. Lantai marmer yang dingin meluncur ke arahku. Semuanya menjadi gelap. Aku runtuh, tepat di antara pecahan botol susu dan genangan air panas. Saat aku membuka mata, semuanya putih. Bau obat menusuk hidungku. Bau yang berbeda dari desinfektan di rumah Mrs. Chen. Ini bau rumah sakit. Lenganku terasa perih. Ada jarum infus menancap di sana. Aku sendirian di ruangan itu. Sampai seorang wanita masuk. Bukan Mrs. Chen. Dia petugas dari agensi. Wajahnya masam. Tidak ada simpati di sana. Dia menatapku. Kamu bikin masalah, Nisa. Katanya. Suaranya datar. Mrs. Chen minta ganti rugi. Dia menuntut kontrakmu dibatalkan. Aku menatap langit-langit putih. Aku tidak hanya hancur. Aku kini adalah masalah. Dokter bilang, namaku ada di diagnosis itu. Kelelahan ekstrim. Exhaustion. Bukan cuma capek. Tubuhku, katanya, berhenti berfungsi karena dipaksa bekerja melebihi batasnya. Setelah beberapa hari di rumah sakit, agensi membawaku. Bukan ke apartemen mewah, tapi ke sebuah penampungan di lantai atas ruko tua. Kamarnya sempit, pengap, diisi ranjang susun. Aku berbagi dengan 5 perempuan lain yang juga bermasalah. Tapi tahu apa? Di sana, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa tidur. Tidak ada alarm jam 4.30. Tidak ada daftar tugas sepanjang 3 halaman. Hanya ada suara kipas angin yang berisik dan dengkur pelan dari ranjang di atasku. Itu adalah kemewahan. Tapi tubuhku boleh istirahat. Pikiranku tidak. Pikiranku masih terjebak di lantai 28. Setiap kali bel di penampungan berbunyi, menandakan jam makan, bahuku langsung tegang. Jantungku berdebar kencang. Aku terlonjak kaget, mengira Mrs. Chen memanggilku. Aku akan terbangun tengah malam, keringat dingin, bermimpi menjatuhkan piring. Aku takut tidur. Aku takut bangun. Aku menjadi bayangan Nisa. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding yang catnya terkelupas. Aku merasa kosong. Aku selamat dari neraka itu, tapi sebagian dari diriku tertinggal di sana, di lantai dapur yang dingin. Aku akhirnya diizinkan menelepon ke rumah. Aku memegang ponsel umum di sudut ruangan dengan tangan gemetar. Jari-jariku kaku saat menekan nomor ibu. Jantungku serasa mau copot. Saat aku mendengar suaranya. Halo, Nisa? Suaranya yang hangat. Suara yang paling kurindukan di dunia. Aku hancur. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menangis di telepon itu. Menangis sejadi-jadinya. Tidak peduli perempuan lain menatapku. Tangisan yang kutahan berbulan-bulan. Tangisan karena takut, karena sakit, karena hinaan. Semuanya tumpah. Bu, kataku di sela-sela isak tangisku. Bu, Nisa gagal. Maafkan Nisa, Bu. Aku mengharapkan kemarahan. Aku mengharapkan kekecewaan. Aku adalah anak yang gagal menepati janji. Tapi yang kudengar dari seberang lautan hanyalah isak tangis ibu yang pelan. Enduk, Nisa. Suaranya bergetar. Yang penting Nisa selamat. Yang penting Nisa masih hidup. Pulang saja. Enduk. Kita makan nasi sama garam. Yang penting kumpul. Kata-katanya meremukkan hatiku. Aku ingin pulang. Aku ingin sekali berlari ke pelukan ibu. Tapi aku tahu, pulang berarti membawa utang agensi yang puluhan juta.
Aku tidak bisa. Aku tidak bisa pulang sebagai pecundang yang menambah beban mereka. Aku menyeka air mataku. Nisa. Nisa, coba lagi ya, Bu. Bisikku. Setelah hampir 2 minggu di penampungan, hidup dalam ketidakpastian, petugas agensi memanggilku. Wajahnya masih masam. Seolah aku ini barang rusak yang sulit dijual lagi. Dia melempar sebuah map ke atas meja di depanku. Ada satu tawaran, katanya. Nadanya tidak antusias. Tapi ya begitulah. Aku menatapnya. Tidak mengerti. Majikan baru. Janda. Sudah tua sekali. Dia tinggal sendiri. Mau? Dia bertanya seolah aku punya banyak pilihan. Aku tidak punya pilihan sama sekali. Aku mengangguk pelan. Apapun. Apapun asal bukan kembali ke Mrs. Chen. Aku diantar ke alamat baru. Gedungnya jauh lebih tua. Catnya kusam. Apartemennya di lantai 5. Liftnya sempit dan berbau apek. Aku berdiri di depan pintu kayu berwarna coklat tua. Nomornya 13A. Aku memejamkan mata sejenak. Berdoa dalam hati. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku takut. Aku takut ini hanya neraka yang lain. Neraka dengan bentuk yang berbeda. Aku menarik napas panjang. Mencoba menenangkan tanganku yang gemetar. Lalu, pintu di depanku terbuk. Pintu itu terbuka. Di depanku berdiri seorang wanita tua. Usianya mungkin akhir 60-an. Wajahnya bulat dengan kerutan lembut di sekitar mata dan mulutnya yang tersenyum. Rambutnya beruban, dipotong pendek dan sedikit bergelombang. Dia memakai kardigan rajut longgar di atas daster katun bermotif bunga. Kamu Nisa? Ya? Tanyanya dalam bahasa Kanton, yang langsung diterjemahkan oleh petugas agensi. Aku hanya mengangguk kaku. Dia tersenyum lagi. Ayo masuk. Panggil saya Popo. Katanya, yang berarti, nenek. Aku melangkah masuk. Apartemennya kecil. Mungkin hanya seukuran ruang tamu Mrs. Chen. Agak berantakan. Ada tumpukan koran di sudut. Tapi hangat. Dan ada bau masakan. Bau jahe dan ayam direbus. Tugasku bukan 8 anak. Tugasku hanya 1. Menemani Mrs. Wong, Popo. Hari pertamaku. Dia tidak memberiku clipboard. Dia malah menyuruhku duduk di meja dapur yang kecil. Kamu sudah makan? Tanyanya. Aku tertegun. Tidak ada yang pernah menanyakan itu padaku. Tugasku adalah memasak untuknya. Tapi dia malah mengajariku cara membuat sup herbal ayam yang baunya wangi itu. Ini bagus untuk badan, katanya. Sore hari, kami berjalan-jalan pelan di taman bawah. Aku mendorong kursi rodanya. Dia bercerita tentang anak-anaknya yang sukses di Amerika, yang jarang pulang. Suaranya pelan, sedikit kesepian. Aku hanya mendengarkan. Untuk pertama kalinya, bahuku yang selalu tegang mulai terasa rileks. Sekitar sebulan setelah aku di sana, aku jatuh sakit. Aku flu, demam, batuk, persis seperti saat aku pingsan dulu. Aku langsung panik. Keringat dinginku bukan hanya karena demam, tapi karena trauma. Aku takut. Aku takut dimarahi, dituduh malas, disuruh berdiri di depan dinding. Aku memaksakan diri bangun pagi-pagi, tapi kepalaku pusing. Saat aku sedang mencoba membuatkan teh untuknya, tanganku gemetar. Mrs. Wong keluar dari kamarnya, melihatku yang pucat pasi. Dia berjalan mendekat, lalu meletakkan punggung tangannya yang keriput di dahiku. Aduh, kamu panas, katanya. Dia menuntunku, memaksaku kembali ke kamarku. Tidur, perintahnya. Aku bingung, aku panik. Tapi, Popo sarapan, kataku. Dia menggeleng. Saya bisa bikin mie instan. Kamu istirahat. Beberapa menit kemudian, dia masuk ke kamarku, membawa secangkir teh jahe hangat. Minum, katanya. Kamu manusia, Nisa, bukan mesin. Sakit itu wajar. Kata-katanya, bukan mesin. Sesuatu di dalam diriku yang sudah lama beku, yang sudah lama hancur, akhirnya pecah. Aku menangis.
Bukan tangisan histeris seperti di telepon ibu. Bukan tangisan putus asa di lantai dapur Mrs. Chen. Ini tangisan lega. Tangisan karena akhirnya aku dilihat sebagai manusia. Setelah aku sembuh, aku ingin melakukan sesuatu untuknya. Sesuatu dari rumahku. Aku ingat resep nasi liwet ibu. Aku izin padanya, dan dia bilang, "Boleh, asal Popo boleh coba." Aku memasak dengan hatiku. Aku gunakan semua bumbu yang kutemukan. Aku buat sambal terasi. Wanginya memenuhi apartemen kecil itu. Wangi yang berbeda dari sup herbal. Wangi rumahku. Aku menyajikannya untuknya saat makan siang. Dia menatap nasi itu, lalu mencicipinya dengan sendok kecil. Dia mengunyah pelan. Aku menahan napas. Lalu, dia menatapku dan tersenyum. "Enak," katanya. "Pedas, tapi enak." Hari itu, aku merasa seperti Nisa lagi. Bukan pembantu. Bukan TKW, tapi Nisa, yang bisa memasak nasi liwet dari Tasik. Sekarang, aku sering duduk di balkon kecil Mrs. Wong. Kami minum teh jahe bersama di sore hari. Dari sini, aku bisa melihat gedung apartemen mewah tempat Mrs. Chen tinggal. Gedung itu menjulang tinggi di kejauhan, berkilauan di bawah matahari, tapi rasanya jauh sekali. Dingin. Aku sudah bisa mengirim uang ke Tasik setiap bulan. Tidak sebanyak yang kujanjikan, tapi cukup. Atap rumah mungkin belum sepenuhnya diganti baru, tapi ibu bilang dia sudah bisa tidur tenang setiap kali hujan. Luka itu, bekasnya masih ada. Tangan gemetarku saat mendengar bel, itu tidak akan hilang. Tapi di sini, di apartemen kecil yang hangat ini, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari gaji besar. Aku menemukan kembali diriku. Dan itu adalah rumah. Aku bersyukur. Setelah aku runtuh di rumah Mrs. Chen, takdir membawaku ke tempat Mrs. Wong. Di sana, aku tidak hanya dirawat saat sakit. Aku dianggap sebagai keluarga. Aku menemukan kembali diriku yang hilang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekejaman dan eksploitasi manusia itu nyata. Tapi kebaikan tulus juga selalu ada. Seringkali datang dari tempat yang tidak pernah kita duga. Hikmah terbesarnya adalah menepati janji pada keluarga itu mulia, tapi jangan pernah mengorbankan diri kita sendiri sampai hancur. Karena kita semua berharga sebagai manusia, bukan sebagai mesin. Kisah Nisa ini adalah cerita fiksi, tapi sengaja kami tulis serealistis mungkin, berdasarkan kisah-kisah yang mungkin banyak terjadi di luar sana, agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih banyak sudah bertahan dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Aku terharu kalian mau menemaniku. Apa pelajaran yang paling kalian rasakan dari kisah ini? Tuliskan di kolom komentar. Ya, jangan lupa berikan like jika kalian tersentuh. Dan subscribe channel ini agar kita bisa bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya.